teman-teman di sini dipaksa kuliah, dipaksa sekolah untuk investasi ke kepalanya. Oke, makasih ya udah ngikutin keseruan vlog kita hari ini. Over You by Och. Hari ini kita mau perjalanan guys, ini perjalanan mau ngisi materi entrepreneur di Poltekba Balikpapan. Acaranya anak-anak mesin, teknik mesin Poltekba. Ini bersama tim media How. Oke. Pixel Pig by D Young. Free Range by Mona Wunderlich. Oke, sebelumnya Bang Prihandoko biasa dipanggil siapa Bang? Panggil Koko. Oke, Bang Koko. Bagaimana Bang Koko keadaannya, sehat? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Terima kasih. Gimana Bang? Kita kenalkan keluncung ini sudah banyak di Balikpapan, apalagi anak-anak muda zaman sekarang pasti sudah tahu lah apa yang itu namanya keluncung, dan mungkin dari teman-teman di sini juga sebagian sudah ada yang potong rambut di keluncung dan pakai Terima kasih. apa yang ada di keluncung gitu. Mungkin ada materi yang disampaikan oleh Bang Koko, yaitu tentang strategi bisnis out of the box dalam menghadapi persaingan bisnis. Mungkin untuk Bang Koko saya persilahkan menyampaikan materinya. Saya berdiri dulu. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalan dulu kali ya. Jadi tinggal dilihat, nama saya Prihandoko Triswianto, biasa dipanggil Koko aja biar gampang. Saya Kamsi. Tahu kan Kamsi apa ya? Anak kampung sini. Rumahnya di Impres, dekat orang Balikpapan asli. Sama kayak kalian-kalian semua. Kita nggak ada beda sama sekali, ya. Terus di sini kebetulan saya usahanya keluncung barbershop. Udah ada 13 cabang di seluruh Indonesia, ada 7 cabang di Balikpapan. Jadi siapa di sini yang potongan di keluncung, coba angkat tangan. Mantap. Cuma sedikit. Mantap. Makasih buat teman-teman yang sudah potong di keluncung, moga-moga terpuaskan. Yang belum boleh keluar, yang belum boleh keluar. Enggak, bercanda. Enggak apa-apa. Canda. Ya, terus saya juga lagi memulai buat menjadi apa ya, semacam ya mungkin konten kreator lah, motivator kayak begitu-begitu, untuk memberikan, menularkan semangat-semangat entrepreneur, semangat-semangat berbisnis buat semua orang, dan khususnya buat teman-teman yang ada di sini pagi ini. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini judulnya saya kasih yang Entrepreneurship for Young Soul. Jadi karena teman-teman di sini masih berjiwa muda semua, jadi perhatiin ini. Pagi ini yang saya coba lakukan adalah mengubah mindset teman-teman semua. Jadi sebenarnya entrepreneurship itu nggak susah, berbisnis, berusaha itu sama sekali nggak susah. Jadi itu cuman hal yang simpel, sebetulnya hal yang udah biasa teman-teman lakuin setiap hari. Jadi yang harus dipikirin adalah entrepreneurship itu it's about creating an opportunity. Jadi yang kayak tadi Mas Sultan pun bilang sebelumnya ya, kalau kalian perhatiin ya, ini tampang-tampangnya pada nggak perhatiin, kayaknya ini pada ngantuk semua. Jadi kalau tadi Mas Sultan udah bilang, itu adalah tentang entrepreneurship, itu adalah tentang menciptakan peluang. Jadi kalian melihat ada masalah apa sih di sekitaran kalian, di dunia kalian, terus kalian coba cari solusi apa yang tepat. Jadi masalah cuan, masalah duitnya, masalah laku apa enggak, itu masalah belakangan. Pikirin dulu masalah
sedang terjadi, terus figure out, pikirkan apa solusinya. Jadi sebenarnya entrepreneurship itu sesimpel itu aja, nggak ribet, nggak yang harus gue mau jualan apa ya, ini biar jualan apa ya yang laris, yang kira-kira banyak orang mau beli gitu. Jadi nggak perlu mikir seperti itu. Masalah-masalah kalian sehari-hari aja, kalian cari solusinya, itu udah bisa jadi duit sebenarnya ya. Nanti kita elaborate lagi lebih panjang, kita lanjutkan lagi. Terus yang kedua itu apa yang harus diciptakan sih, apa yang harus disiapkan untuk menjadi entrepreneur, apalagi buat kalian yang masih kuliah. Oh ya, ini selain teman-teman yang teman-teman Poltekba, ada yang dari high school, ada dari SMU juga ya, SMK juga ada ya. Terus jadi ini buat yang teman-teman semua, harapan setelah mendengarkan ini jadi punya mindset yang kayak sebenarnya berbisnis, berentrepreneur itu mudah, nggak terlalu susah. Yang penting kita tahu harus bagaimana, kita harus punya mindset yang seperti apa ya. Jadi ini tadi what to be prepared for entrepreneur as a college student. Jadi kayak kalian sebenarnya waktu kita masih kuliah ini apa sih yang harus kita lakukan supaya nanti kita bisa jadi entrepreneur gitu. Jadi ya seperti yang itu tadi, di samping modal, ini modal ntar kita omongin ya, modal kapital, modal duit ntar kita omongin. Jadi yang paling penting itu adalah mindset, pengetahuan teknis, pengetahuan detail, pengetahuan teknis apa yang mau kalian lakukan dan kalian jalankan. Itu harus benar-benar dikuasai itu. Jadi mungkin contoh simpelnya itu kayak apa ya? Oh, pada main Mobile Legends nggak di sini? Pada main Mobile Legends nggak? Ya nggak mungkin nggak main lah ya. Terus ya kayak kalian main Mobile Legends tuh, kalian kan dengan sukarela kalian mau belajar, mau liatin streamingnya bocil-bocil tuh, lihat kan dia pakai hero-nya apa ya, terus dia pakai itemnya apa aja gitu kan. Terus dia kayak ntar satu tim itu biasanya hero-nya karakternya seperti apa. Itu kalian dengan sukarela kalian pelajarin gitu loh. Jadi kayak kalian juga kan biasanya mapnya kalian pelajari, kalian harus hati-hati. Ntar kalau farming jangan kasihkan farming, tahu-tahu di ambush mati. Jadi bisnis itu sama kayak begitu. Jadi itu adalah hal yang sebetulnya bisa dipersiapkan dengan mudah asal kalian suka gitu ya. Jadi yang pertama kita tumbuhkan dulu mindsetnya, kita tumbuhkan dulu kesukaan kalian sama bisnis itu ya. Terus yang selanjutnya, nah mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak melihat orang-orang kaya ini yang sekarang sukses bisnis ini gak lulus kuliah gitu kan. Kayak misalkan tadi yang disebutin tadi kayak Facebook tadi, itu dia nggak lulus kuliah gitu kan. Terus CEO-nya Apple, Steve Jobs, itu nggak lulus kuliah tapi bisa kaya gitu. Nah itu perkecualian ya. Jadi dari sejuta orang nggak lulus kuliah yang kaya dia doang gitu. Ya sementara kalau orang-orang yang nggak lulus kuliah yang lain ya kemungkinan nggak akan sekaya dia. Jadi ini pentingnya kenapa hari ini saya ada di sini buat mengingetin teman-teman semua. Jadi kuliah teman-teman itu atau sekolah teman-teman itu tetap penting, tetap harus diutamakan. Karena apa? Karena yang pertama, ini kaitannya sama mindset bisnis ya. Jadi untuk teman-teman yang di usia sekarang ini, yang diperlukan itu investasi, itu namanya investasi leher ke atas. Teman-teman belum punya duit, belum punya penghasilan, belum punya duit juga mungkin masih minta orang tua, masih dikasih orang tua. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah investasi leher ke atas. Maksudnya apa? Maksudnya investasi di kepalanya, diisi. Jadi kayak gitu, sambil baca ya. Jadi di usia muda investasi yang wajib dilakukan adalah meningkatkan keahlian dan pengetahuan ya. Jadi kuliah itu akan memaksa teman-teman buat mendapatkan keahlian tersebut gitu loh. Karena kalau teman-teman itu misalkan keahlian itu suruh nyari sendiri, nggak dipaksa kuliah, nggak dipaksa sekolah, itu udah pasti pada males, paling di rumah aja baring-baring, scroll TikTok, main game. Makanya teman-teman di sini dipaksa kuliah, dipaksa sekolah untuk investasi ke kepalanya supaya ada isinya, karena itu bekal. Jadi apapun yang dilakukan di masa depan itu bekalnya dari apa yang ada di pengetahuan kita, ada yang ada di kepala kita ya. Terus kenapa kuliah juga penting? Karena ketika kuliah itu kita akan diajarkan akan dipaksa untuk bersosialisasi, membentuk empati. Empati itu apa? Empati ada yang tahu nggak kira-kira apa?
Empati itu kepedulian terhadap orang lain. Itu penting dalam bisnis. Dalam menjalankan bisnis nanti, atau ketika teman-teman bekerja, masih belum berbisnis, masih bekerja, atau dari sekarang pun, empati itu sudah sangat penting. Empati itu adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Empati itu bersumber daripada gimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain gitu loh. Jadi ketika teman memperlakukan orang lain, itu biasanya kita bersumber dari bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Itu ilmu-ilmu seperti itu akan teman-teman dapat nanti ketika kuliah. Jadi mungkin kadang ada nggak sih teman-teman yang kadang ketemu temennya yang kayak ini bocah kok aneh sih gitu. Ini lu kok aneh sih boy? Kayak aneh lah, kayak ya mungkin cara ngobrolnya aneh, cara ngomongnya aneh, ngelawak juga jayus gitu kan. Kok sering kok ada sih orang kayak gini? Kadang biasanya dia bilang, oh ini mungkin mainnya kurang jauh nih bocah nih, temennya kurang banyak nih bocah nih, jadi aneh kayak gitu kan. Jadi itu ketika kalian kuliah, kalian akan dipaksa buat ketemu banyak teman, kalian akan dipaksa buat ngerjain tugas bareng, praktikum bareng dan segala macam. Itu akan membentuk empati, membentuk kerjasama. Jadi itu nanti sangat dibutuhkan dalam bisnis, terutama yang namanya kepercayaan. Itu nanti akan sangat dibutuhkan dalam bisnis. Oke, yang ketiga, kenapa teman-teman harus kuliah? Yaitu nantinya untuk mengumpulkan modal. Ya, jadi ketika kalian belum punya modal apa-apa, ketika kalian yang punya cuman nggak punya apa-apa lagi, mau bisnis apa, duit juga nggak ada, ya kalian harus kuliah. Kalian kuliah supaya kalian punya ijazah, punya keahlian, kalian bisa kerja. Nah kerja itulah nanti ya, kalian bisa dapat duit. Tadi yang ngomongin yang tadi dibahas sebelumnya, ada yang nanya masalah privilege, ya itu pantas aja dia sukses, bapaknya kaya gitu. Pasti dimodelin sama bapaknya kayak gitu-gitu. Nah itu pikiran yang harus kalian hilangkan. Kayak tadi Mas Sultan bilang, privilege dia adalah bersyukur. Ya itu sebetulnya itu yang harus kalian tekankan gitu loh. Jadi privilege, jadi kalian tuh ada di sini, terutama buat teman-teman yang kuliah di Poltek Bari ya, dan teman-teman yang lain yang masih bisa sekolah. Kalian ada di sini bisa pakai baju-baju seragam tuh kayak gitu. Itu udah privilege. Masih banyak orang yang even nggak bisa kuliah, nggak sanggup buat bayar sekolah. Ya. Jadi jangan mikirin oh dia orang kaya nih, bokapnya bapak ibunya banyak duit, tajir, makanya dia jadinya bisa kaya kayak sekarang. Jadi enggak ya. Jadi ini penelitian teman-teman bisa lihat di Google, bisa Google deh. Jadi usaha itu dalam bisnis 70% bisnis di Indonesia itu akan mengalami penurunan di generasi kedua dan akan benar-benar bangkrut, selesai bisnisnya bangkrut di generasi ketiga. Ya, kalau kita ngomongin privilege nih, diingat lagi, banyak bisnis yang mulai mengalami penurunan di generasi kedua dan bangkrut di generasi ketiga. 70% bisnis di Indonesia kayak gitu. Jadi dari situ kan, dari data itu kita bisa melihat kalau memang sebetulnya keahlian kita ini yang lebih utama, keahlian kita ini yang lebih penting dibanding privilege gitu tadi. Karena ketika orang tua kita privilege, kita punya orang tua tajir, punya bisnis banyak, tapi kitanya maaf blow on, nggak bisa ngelanjutin, males belajar, maunya orang tua udah tajir gaya-gaya aja gitu kan, motor dimodif-modif segala macem gitu kan, dia kasih bagus-bagus gitu kan, duitnya habis buat modif motor, buat modif mobil, buat jalan-jalan ke sana kemari, motornya keren, model-model, single dong. Ini remnya Brembo, senggol dong. Habis duit bokapnya, habis duit kalian. Itu tadi ya, buat begitu-begitu. Jadi mindset ini yang mau kita tumbuhkan. Bedakan ada hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu, dan hal-hal yang tidak penting. Ketika kalian nanti sudah mulai kerja juga ya, jangan harus tahu bagaimana cara spending, cara menghabiskan uang kalian. Jangan punya gaji baru UMR misalkan 3,5 juta, nyicil iPhone yang harganya 13 juta. Jadi benar-benar rubah mindset kalian. Jadi simpan uang kalian, simpan itu karena nanti itu akan kalian pakai buat modal kalian di masa depan kalau kalian nanti pengen jadi entrepreneur. Lanjut. Nah ini dia, kadang orang nanya bisnis apa sih yang pas buat saya gitu kan.
Mungkin ada sering lihat orang, ada sering orang nanya, bisnis apa sih yang pas buat saya? Nanya kalau kan ada orang datang ke saya, Bang Koko, kayak aku nih kayaknya bisnis yang pas buat aku apa ya? Ya, itu tuh pertanyaannya sebetulnya nggak bisa jawab. Mungkin ini ada beberapa yang aku bisa share ya. Jadi kalau mau tahu bisnis apa yang pas buat kita, yang pertama, apakah harus sesuai passion, apakah harus sesuai hobi, apakah harus sesuai minat, apakah harus sesuai bakat? Jawabannya bisa ya, bisa enggak ya. Tapi akan lebih baik kalau sesuai ya, misalkan kalau contoh aja nih ya, bisnis saya itu barbershop, apakah itu sesuai passion saya, apakah itu sesuai minat saya? Ya mungkin, tapi sebenarnya enggak juga sih. Maksudnya apakah senang banget itu sama barbershop gitu, sampai gunting dikelonin, dibawa tidur gitu, gunting, sayang gunting gitu. Nggak sampai kayak gitu juga gitu. Jadi cuman ketika kita ada sedikit kesukaan lah paling nggak di situ. Kalau jujur saya dari barbershop itu yang mungkin saya lebih suka itu kayak ketika bikin barbershop, baru buka barbershop gitu, ntar lihat-lihat di Pinterest kayak desain-desain yang bagus gimana sih, senang tuh browsing Pinterest, atau lihat kemana-mana, lihat di Google, di segala macam, lihat desain barbershop gimana. Itu ada kesukaan di situ. Jadi kenapa ketika kita memulai bisnis itu harus ada minat, karena itu yang membuat nanti kita bisa sustain, yang membuat nanti kita bisa bertahan ya. Jadi kalau kita nggak ada minat, ketika kita mulai bisnisnya terus kita rugi gitu, misalkan kita atau masih merintisnya rada lama gitu, mungkin misalnya masih 6 bulan masih merintis, setahun masih merintis, ketika kita nggak punya minat di bisnis itu, kita jadi kayak ngerasa malas gitu loh, kayak aduh udahlah kayaknya nggak bisa bisnis ini gitu. Padahal bisnis itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan secara apa ya, secara terus menerus, secara sustain. Kita harus berusaha, jangan pernah berhenti. Ketika banyak orang berbisnis itu ketika dia mengalami penurunan atau ketika bisnisnya jalan di tempat itu malah jadi malas, malah jadi aduh kayaknya nggak cocok nih gitu. Padahal seharusnya jangan seperti itu. Bisnis itu ketika mengalami penurunan kalian harus evaluasi. Oh kenapa kok ini penurunan ya? Kenapa usahaku di sini kok ada penurunan ya? Termasuk ya kalian ketika kalian sekolah lah juga, ketika kalian belajar, kenapa kok nilaiku turun ya? Misalnya buat teman-teman teknik mesin, kenapa kok nilaiku turun ya? Berarti aku nggak cocok nih teknik mesin, mungkin aku cocoknya di sastra Inggris kali gitu. Jadi jangan berpikir seperti itu. Jadi teman-teman harus evaluasi kenapa nilaiku turun dan gimana cara menaikkannya. Begitu juga di bisnis. Kenapa kok bisnisku turun? Evaluasi. Aku harus apa? Harus kerja lebih giat lagi, bukan malah males gitu ya. Terus yang kedua, ketika kita memulai suatu bisnis itu kita lihat dulu kondisi persaingan dan pasarnya. Di situ saya tulis red, blue, black itu jadi dalam teori bisnis itu ada yang namanya red ocean, blue ocean, dan black ocean. Jadi red ocean itu adalah penggambaran di mana persaingan di dunia bisnis itu sudah merah. Merah itu berarti penggambaran buat darah ya. Jadi udah merah, udah berdarah-darah. Dalam artian itu berarti udah banyak orang yang bisnis di bidang itu gitu. Kalau mungkin sekarang contohnya yang lagi happening itu kopi ya, kopi. Zaman sekarang ini di mana-mana warung kopi. Jalan 3 langkah warung kopi, maju lagi 2 langkah warung kopi lagi gitu. Di Grand City itu kalau aku bilang itu kampung kopi, kanan kiri semua orang jualan kopi. Itu benar-benar red ocean deh itu. Jadi apakah kita boleh masuk ke bisnis yang red ocean? Boleh, tapi bekalnya harus lebih, persiapan perangnya ini harus lebih kuat gitu loh. Alat-alatnya harus lebih, kita harus lebih tahu, teknisnya harus lebih tahu gitu. Tapi kalau bisa kita hindari, sebaiknya bisnis yang red ocean ini kita hindari ya. Jadi bisnis yang idealnya kalau kita mau cari bisnis itu, kita usahakan bisa dapat bisnis yang masih blue ocean. Blue ocean itu laut masih biru, masih tenang, masih indah lautnya. Kita masuk ke situ tenang, harapannya nanti bisa dapat ya yang penghasilan yang bagus lah dari situ gitu. Blue ocean. Jadi kita cari nih, justru kita harus hindarin ya. Jadi ini yang mungkin aku mau bilang, mungkin kalian kan kadang lihat, oh ini kalau sesuatu lagi viral bagus nih, lagi viral berarti dia apain aja laku, dia apain aja jadi kalau lagi viral. Sebetulnya kalau menurut saya itu hal yang viral itu adalah sesuatu hal yang kalau kita pebisnis ya, itu cuman kita jadikan perahu aja, habis itu harus segera kita tinggalkan gitu loh. Karena sesuatu yang viral itu tidak akan bertahan lama. Sesuatu yang viral itu tidak akan sustain, tidak akan bertahan lama. Dia akan ya udah, ketika itu aja dia viral, setelahnya mungkin
beberapa waktu setelahnya udah selesai aja gitu. Coba lihat, coba contohnya yang viral siapa? JJ Slebeo itu atau siapalah yang viral yang aduh siapa yang viral ya? Kok keingetnya JJ Slebeo doang gara-gara itu. Ya itulah, itu sekarang mana dia nggak ada, udah hilang gitu kan. Atau yang jadi untuk yang viral itu memang itu tidak sustain, tidak dalam jangka waktu yang lama. Jadi kita jangan ikutin itu karena biasanya viral itu adanya di red ocean. Jadi di blue ocean itu biasanya bisnis-bisnis yang mungkin yang masih baru mulai, yang belum ada, yang belum ramai gitu. Terus ada lagi yang terakhir namanya black ocean. Black ocean itu apa? Ini sebenarnya black ocean ini bisnis yang bagus buat kita jalan. Ini yang waktu aku pertama kali buka Kelunjung Barbershop, ini yang waktu itu aku pakai. Ya karena dia lagi di black ocean. Black ocean adalah bisnis yang sebetulnya sudah ada lama. Jadi dia ini sudah ada lama, tetapi dia tidak tergarap dengan baik. Sudah ada banyak pasarnya kan, kayak barbershop kan, pangkas rambut udah ada dari lama nih, udah bertahun-tahun udah ada pangkas rambut. Cuman ya begitu-begitu aja gitu loh. Jadi nggak ada perkembangan, nggak ada peningkatan. Jadi di saat itu saya Kelunjung Barbershop masuk untuk sedikit membuat perbedaan. Secara bisnis sama pangkas rambut, cuman kita buat perbedaan dikit gitu kan. Jadi waktu itu mungkin pangkas rambut yang habis dicukur, dikeramasin, terus dikasih pomade, disisir-sisirin gitu biar klimis, itu belum ada. Kebetulan yang pertama waktu itu Kelunjung Barbershop. Jadi yang bisa teman-teman ambil itu waktu itu ya saya seperti itu. Jadi di Black Ocean bisnisnya udah ada, udah rame juga, pangkas rambut juga udah banyak. Cuman kita switching sedikit apa yang bisa value, apa yang bisa kita tambahkan di situ. Jadi salah satu cara untuk teman-teman bisa dapat value itu nggak usah mikir. Stres mikir itu, kebanyakan mikir juga susah. Jadi teman-teman banyak aja lihat sosial media, apa sih yang lagi ngetren di Jakarta misalnya. Kayak kita kan memang kan untuk tren mode dan segala macam kan kita masih kalah, masih ketinggalan sama orang-orang di Jakarta, orang kota-kota besar lah. Nah itu yang kita jadikan itu kita jadikan acuan kita lah. Kalau buat membuka bisnis di Balikpapan itu salah satu hal yang bisa kayak saya pun pakai acuan untuk membuka bisnis gitu. Lihat apa yang lagi tren di Jakarta, itu yang akan kita pakai di sini, gitu ya. Terus yang ketiga, kesesuaian modal pastinya, punya duit apa enggak, modal duitnya cukup apa enggak buat buka bisnis itu, gitu kan. Dan yang keempat, ketersediaan waktu. Nah ini yang harus teman-teman pikir ya. Jadi kalau teman-teman berpikir, misalkan apalagi udah yang kerja atau yang sekarang lagi kuliah ya, berpikir kalau bisnis itu supaya bisa nyantai. Jadi kita berpikir, apalagi teman-teman yang kerja, aku mau buka bisnis supaya bisa lebih santai, supaya nggak harus kerja. Itu salah guys. Bisnis itu, ketika kalian memutuskan untuk berbisnis, berarti kalian sudah berkomitmen untuk 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk fokus mengerjakan bisnis kalian. Hampir nggak ada waktu luang ketika kalian mau mulai bisnis. Ingat ya, kalau kalian mau mulai bisnis supaya mau santai-santai, udah mending nggak usah bisnis, kerja aja apa yang kalian kerjakan sekarang. Tapi kalau kalian mau mulai bisnis memang untuk improvement, untuk mengubah hidup kalian, harus diingat bisnis itu justru tidak punya waktu istirahat ketika kita mau mulai bisnis. Oke, lanjut. Apa aja sih kesulitan bisnis dan tantangan-tantangan bisnis itu biasanya apa? Jadi untuk orang-orang yang belum mulai bisnis biasanya suka nanya ini. Jadi apa sih bisnis itu, susahnya apa sih? Ya. Yang pertama pastinya kompetitor. Ketika kita mau mulai bisnis, apapun bisnis yang kita mulai itu sudah pasti ada kompetitornya. Kita akan hebat sekali kalau bisa memulai bisnis yang belum ada kompetitor sama sekali, nggak mungkin guys. Jadi ketika kita memulai bisnis itu pasti ada kompetitornya. Gimana caranya buat kita bisa bertahan, bersaing dengan kompetitor kita? Nah itu yang bisa kita lakukan adalah pastinya tentukan betul, kayak yang tadi Mas Sultan juga bilang sih sebenarnya, tentukan market kalian, fokus sama market yang mau kalian tuju ini mana gitu. Jadi kalau istilah sekarang itu bahasa kerennya itu niche market kalian ini mau diarahin kemana gitu.
market niche ini maksudnya niche market ini maksudnya market yang spesifik. Ini mau diarahin kemana? Contoh, barbershop di Kluncung misalnya. Ya kita cuman fokus motong rambut pria, titik. Motong rambut doang. Ya, sama keramas lah, sama dipometin begitu sampai rapi. Fokus tuh. Jadi kita nggak ada yang lain-lain, nggak ada pijat totok aurat lah, kita nggak ada yang kayak yang mungkin spa, kita nggak ada pijit-pijit yang segala macam. Ya kita fokus sama potong rambut pria. Jadi hal seperti ini akan membuat kalian lebih mudah untuk menentukan fokus kalian juga. Jadi fokus kalian tuh jadi nggak terpecah-pecah, jadi nggak yang harus ngapain gini begini begitu, nggak. Jadi fokus kalian satu, market yang kalian tuju satu. Karena ketika kalian menentukan market yang kalian tuju, sudah jelas nih, misalkan ya market yang dituju adalah mahasiswa, ya udah jelas berarti ketika kita mau marketing, ya kita marketingnya gimana yang konsepnya cocok buat mahasiswa, konsep yang anak-anak muda seperti itu, mungkin ketika bikin kontennya yang menyasar anak muda kayak gitu-gitu ya. Jadi itu pentingnya niche market supaya kita bisa keluar dari persaingan, supaya kita bisa lebih naik di antara kompetitor kita yang lain. Oke. Terus yang kedua, hati-hati dengan zona nyaman. Jadi banyak orang yang ketika memulai bisnis mungkin alhamdulillah baru mulai udah jalan, udah cuan, udah untung nih bisnis gitu kan. Akhirnya jalan, udah untung santai. Terus terlalu nyaman, akhirnya sudah nyaman, akhirnya lupa berimprove, lupa berinovasi, lupa melihat kompetitor lagi pada ngapain, lupa keasikan. Ya, hati-hati. Jadi itu yang bisa membuat kita kehilangan peluang di bisnis kita. Jadi kita yang udah keenakan, keasikan, udah keenakan jalan, kita lupa akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak mikir buat marketing yang baru, kita nggak mikir buat memperbaiki produk dan sebagainya. Jadi itu yang terjadi. Oke, katanya Mas Panitia waktunya tinggal 5 menit, kita gas ya. Yang ketiga yaitu prediksi masa depan. Jadi teman-teman harus itu tadi yang saya bilang, sosial media itu kunci zaman sekarang. Belajar sosial media, perhatikan sosial media. Jadi sosial media itu kunci. Jadi kalau saya gue bisa ngeliat nih, hampir bisa meramalkan masa depan teman-teman dari sosial medianya. Buka aja Instagram, buka aja yang kolom search, apa yang search itu yang gambar apa itu namanya, kaca pembesar. Nah udah kelihatan tuh. Ini yang cowok-cowok biasanya paling ya motor gambarnya, goyang-goyang pargoy, game-game gitu. Udah kelihatan masa depannya gimana. Ya, jadi cobalah di sosial media itu kalian rubah sedikit guys, sekali-sekali lihat kayak motivasi, lihat kayak pelajaran bisnis, atau yang lagi kuliah, lihat pelajaran terkait sama kuliah kalian. Itu nanti artificial intelligence dari Instagram akan mengarahkan kalian buat melihat itu terus tuh. Nah, jadi itu akan bisa memperbaiki mindset teman-teman gitu ya. Jadi itu penting tuh. Jadi itu yang juga ada di situ. Jadi jangan terlalu lihat yang viral terus, karena yang viral itu suatu saat akan berubah, dan teman-teman akan keasikan dengan yang begitu. Jadi lupa improve diri. Oke, next. Nah ini penting ya untuk bisnis dan creativity. Inovasi apa sih yang harus dilakukan kalau kita mau bisnis itu ya? Itu jadi ada dua nih. Yang pertama hard skill sama soft skill. Ya hard skill itu apa? Hard skill pastinya kemampuan teman-teman. Mungkin kalau kita contohkan, kalau yang sekarang kuliah teknik industri, ya hard skill kalian adalah kemampuan kalian di teknik industri kalian. Soft skill itu penting, apalagi zaman sekarang. Buat ya misalnya kalau teman-teman ya itu optimisasi media sosial, belajar media sosial. Media sosial ini bisa dipakai buat apa sih? Gimana cara media sosial ini bekerja? Gimana cara Instagram ini bekerja? Gimana cara TikTok supaya bisa FYP? Itu teman-teman harus pelajari. Itu penting. Itu kelihatannya apa ya? Kelihatannya kecil tapi itu sangat penting sekali ya. Terus habis itu keahlian lain kayak keahlian fotografi. Teman-teman semua pakai handphone, ada kameranya. Keahlian video, belajar itu penting. Itu nanti bakal kepake kalau kalian teman-teman punya bisnis. Ya terus aplikasi-aplikasi yang sekarang ada tuh kayak apa ya, Canva, Capcut. Walaupun sekarang mungkin masih dipakai buat foto terus video jedak-jeduk itu udah senang. Ada ada sinar-sinarnya, api-api udah senang gitu kan. Gak apa-apa, buat belajar gitu dulu. Tapi mulailah teman-teman itu dari sekarang aja. Jadi teman-teman pasti punya Instagram, punya TikTok. Pakailah aplikasi-aplikasi kayak gitu.
pakai Canva. Nah buat kayak gini-gini nih, buat acara-acara begini pakai Canva, buat bikin-bikin spanduk, buat bikin, jadi itu nanti akan sangat menghemat buat teman-teman kalau punya bisnis. Jadi kalau mau bikin spanduk tinggal pakai Canva, jadi nggak usah lagi bayar orang buat bikin desain dan segala macam. Ya, jadi itu namanya soft skill. Soft skill itu penting, kelihatan remeh tapi penting. Kemampuan foto, video, ulang-ulang terus, itu buat modal kalian nanti di bisnis. Ya, jadi, nah terus ini yang tadi jadi kunci, jadi judulnya apa sih? Out of the box strategi, strategi out of the box itu apa sih gitu kan? Jadi kadang kita menyangka kalau kompetitor itu adalah musuh. Kompetitor, ini kompetitor musuh nih, musuhin aja nih. Kalau enggak kita gendam aja, kita lempar kepala ayam biar dia sepi tokonya gitu kan. Jadi jangan ya. Jadi jadikan kompetitor itu buat tolak ukur kita. Kita lihat ini kompetitor kita lagi ngapain sih gitu kan. Lakukan hal yang berbeda dari kompetitor kita. Jadi makanya tadi jangan sampai berpikir, oh kalau udah punya bisnis bisa santai, dapat duit bisa liburan gitu kan. Dapat duit liburan, ntar kesana kemari bisa tinggal aja. Di rumah tidur, bisnisnya jalan sendiri. Kayak mungkin ngeliat anaknya kalau lucu punya banyak cabang, tinggal tidur jalan sendiri. Enggak guys. Itu tiap hari harus dipantau, tiap hari harus dilakukan, dilihatin terus supaya bisa berjalan terus bisnisnya. Oke? Ada slide lagi. Oh ini terakhir ya, panitia sorry. Sukses faktor itu apa sih sebetulnya? Kalau zaman sekarang ini, yang aku harus bilang kalian sukses faktor itu kalian harus menabung. Belajar menabung. Nggak punya duit bang, baru dikasih orang tua, ya duit dari orang tua kalian tabung. Dengan menabung itu bukan masalah duitnya, bukan masalah berapa uang yang udah gua dapat, bukan. Menabung itu masalah habit. Nanti akan mengajarkan kalian supaya bisa habit, supaya bisa mengatur keuangan. Itu penting banget buat bisnis. Yang paling utama itu mengatur keuangan. Jadi dari sekarang belajar menabung. Duitnya masih dikit bang, gak ada buat ditabung. Harus diusahakan bisa ditabung. Ya oke. Jadi terima kasih. Semoga dari yang waktu yang singkat ini teman-teman dapat pencerahan. Kita mau ke sesi tanya jawab. Sekarang mudah-mudahan banyak pertanyaan yang bagus supaya bisa nanti kita dapat insight yang bagus juga. Oke. Makasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Agustina dari SMA Negeri 9 Balikpapan. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau misalnya kita bertemu atau bahkan ada yang mengalami introvert, caranya dia itu menjadi seorang wirausaha itu gimana? Kalau misalnya ada pun media sosial, itu dia tetap takut untuk mengupload apa yang dia inginkan, takut akan komentar, akan apa orang pendapat tentang dirinya itu. Jadi bagaimana cara dia agar bisa mengubah pola pikirnya yang dia awalnya takut itu menjadi dia berani untuk melawan hal tersebut. Baik, terima kasih. Kalau kita ini introvert, kita takut sama komen netizen di sosmed ini, kita harus mesti gimana nih kita gitu. Jadi memang yang harus diingat ya, yang harus teman-teman ingat semua, kita tidak bisa mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol, begitu ya. Jadi itu namanya ilmu stoikisme. Kalau teman-teman pernah tahu, pernah baca, itu namanya ilmu stoik. Jadi apa yang tidak bisa kita kontrol, ya itu memang udah tidak bisa kita kontrol. Kita nggak usah berusaha kontrol. Omongan orang, komen-komen netizen di konten kalian, itu hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi jangan dipikirin. Jadi kalau orang ngomongin, jadi memang biasanya justru ya, ini pengalaman saya kan tadi bilang saya lagi mulai untuk bikin konten untuk pendidikan lah, edukasi. Konten edukasi itu konten yang paling tidak disukai di sosial media. Orang ke sosial media nyarinya hiburan lah, itu tadi nonton joget-joget aja lah gitu, nonton apa gitu. Tapi ya memang harus seperti itu. Ketika kita buat konten edukasi, komen-komennya pasti begitu. So tahu apa sih? Paling juga orang tuanya udah kaya gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang harus bisa kita kita abaikan. Jadi jangan terlalu peduli dengan omongan-omongan orang. Justru biasanya ya, buat ini
dari pengalaman saya, dan ini buat teman supaya tahu, justru hal-hal yang seperti itu, komen negatif, terus hal-hal yang menanyakan bisa nggak sih, kamu kayak gitu bisa sukses nggak sih, ngapain sih kamu begitu-begitu, kayak dulu kan saya memulai dari jualan pomade. Saya kerja waktu itu ya ini, waktu itu kan saya kerja di Total. Saya kerja di Total lumayan, gajinya udah lumayan, kalian tahu Total kan perusahaan minyak, gajinya lumayan. Terus saya jualan pomade nih guys. Pomade harga 50.000, 100.000, cuan cuman 10.000, 20.000. Orang-orang pada bilang, kamu sudah kerja di Total, ngapain sih jualan begituan gitu kan. Jadi memang biasanya hal-hal negatif itu datangnya dari orang-orang sekitar kita, orang terdekat kita. Jadi apa, cuekin aja, bilang aja udah, lu jauh-jauh aja, lu nggak bakal paham, lu nggak bakal ngerti ini isi otak kita ini berbeda, udah kita, gue ini udah alien, lu udahlah. Jadi itu ya, jadi berusaha untuk abaikan saja. Jadi jangan dianggap mereka. Jadi ini yang mungkin teman-teman harus tahu ya, berapa banyak, sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya pujian yang datang ke kita, itu nggak akan membuat kita sukses, nggak akan membuat kita kaya. Dan sebanyak-banyaknya cacian, sebanyak-banyaknya negatif speech yang datang ke kita, itu juga nggak akan membuat kita bangkrut, nggak akan membuat kita terpuruk, nggak akan membuat kita jadi rendah gitu loh. Jadi yang membuat kita, yang menentukan diri kita ini adalah diri kita sendiri. Ya kita teruslah berkonten, teruslah walaupun kita introvert ya, kita ya berusahalah sebisa mungkin buat melakukan apapun untuk menaikkan usaha kita supaya yang kita inginkan bisa tercapai gitu. Oke? Jelas ya jawabannya? Masih ada waktu? Ya silahkan kalau ada lagi yang mau bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita build suatu trust, membangun kepercayaan dengan klien-klien kita secara efisien, dan bagaimana cara kita mempertahankan klien itu. Cukup, terima kasih. Cara membangun trust. Jadi memang di bisnis itu, dalam kita melakukan suatu usaha atau bisnis atau hubungan apapun lah, ketika masih bekerja juga, itu kunci utamanya itu adalah trust. Jadi kita harus menjaga trust, menjaga kepercayaan orang. Yaitu ya namanya juga menjaga trust, menjaga kepercayaan. Yang harus kita lakukan apa ya? Kita lakukan berarti ya kita berlakulah jujur. Jadi kunci di bisnis itu ya memang satu-satunya cuma jujur dan apa adanya. Jadi misalkan kita melakukan suatu marketing produk, misalkan mungkin dari contoh misalnya untuk mantau buncit misalkan. Ya ketika memang tidak ada value yang ada di situ, ya kita jangan gunakan itu di produk kita. Misalkan kayak tadi, misalkan Pepsodent misalnya lah, sikat gigi aja lah yang gampang, Pepsodent, terus kita bilang di situ kalau Anda sikat gigi pasti jadi pakai Pepsodent, pasti Anda jadi orang sukses. Ya, itu kan bohong. Itu tidak mungkin kita sikat gigi pakai Pepsodent terus tiba-tiba kita jadi sukses, itu kan nggak mungkin. Jangan lakukan seperti itu. Jadi marketing itu, lakukanlah marketing yang memang yang sebenar-benarnya, tidak menjelekkan brand yang lain, kompetitor kita seperti itu. Jadi ketika orang melihat kita menjelekkan orang lain, ketika kita menjelekkan kompetitor kita, itu pasti dia kan juga kompetitornya dijelekin, berarti ya apalagi yang kita, berarti apalagi orang-orang lain, apalagi customer ya, berarti dia bisa aja berbohong gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Jadi ketika kita memiliki produk, ya cara marketing kita pun ya kalau bisa sejujur-jujurnya. Apa kekuatan produk kita share, apa kelemahan produk kita kaburkan supaya seakan-akan itu bisa menjadi kelebihan dari produk kita. Gitu. Sudah jelas? Oke, terima kasih. Masih ada waktu? Ya silakan, ada satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mada Donatella Intan dari jurusan pariwisata. Saya ingin bertanya, sebelumnya Bapak seorang pembisnis kan di mana-mana. Jadi pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apa saja sih kesalahan yang sering dilakukan dalam membuat strategi bisnis? Terus yang kedua, bagaimana jika proses implementasi strategi bisnis yang tidak dirancang dan didefinisikan dengan baik?
Terima kasih. Gimana caranya kita menjalankan bisnis kita, mengimplementasikan bisnis kita, mengimplementasikan strategi kita dalam bisnis kalau misalkan itu lagi tidak sedang berjalan. Jadi memang jadi dari dari dua pertanyaan tadi saya simpulkan di satu jawaban ini ya. Jadi memang ketika kita berbisnis itu seperti yang tadi saya bilang di awal, kita harus sudah punya prediksi baik itu teknis dan non teknis mengenai bisnis yang akan kita jalankan. Teknisnya apa? Ya misalnya kalau saya bisnis potong rambut, teknisnya ya gimana cara potong rambut supaya rambutnya bagus. Kalau orang yang maksudnya bentuk kepalanya seperti ini, motong rambutnya harus seperti apa gitu kan. Terus itu yang teknis. Kalau yang non teknis itu lebih kayak ini tempatnya harus seperti apa supaya orang mau datang. Terus kayak AC-nya mungkin harus dingin supaya orang nyaman ada di sini begitu. Jadi semua itu harus kita define, harus kita tentukan di awal sebelum kita menjalankan bisnisnya. Kita sudah punya semua, kita kayak tadi saya mencontohkannya pakai game Mobile Legends itu, kita sudah punya semua strategi apa yang mau kita lakukan supaya kita bisa menang di bisnis itu. Di awal sudah kita lakukan. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua, gimana kalau ternyata itu tidak berjalan dengan baik? Kita harus seperti apa ya? Tadi kita juga harus siap buat switching. Kita harus juga siap buat berinovasi. Cara inovasinya yang paling mudah seperti apa ya? Kita tinggal itu tadi di presentasi yang Mas Sultan juga ada. Ini mungkin kalian sering dengar juga, tiru modifikasi ya. Jadi lihat, tiru, modifikasi itu adalah cara buat kalian cara yang paling mudah buat kalian untuk improvisasi, melihat bisnis lain yang lebih sukses, kalian lihat, perhatikan, kalian tiru dengan sedikit perubahan, dengan sedikit modifikasi, disesuaikan dengan bisnis kalian sekarang ya. Jadi seperti itu untuk pertanyaan tadi dari Mbaknya. Ada mungkin sudah selesai? Oke, jadi dari 3 pertanyaan. Terima kasih buat panitia ya. Thank you for having me di sini. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan juga buat teman-teman panitia. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang semuanya. Far Away by Sarah Jansen. Oke, makasih ya udah ngikutin keseruan vlog kita hari ini dari rumah terus ke Poltekba buat ngasih seminar sama pulang lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa komen, subscribe, jangan lupa di like juga, jangan lupa di share ke saudara-saudara juga. Sampai ketemu lagi, salam dari Goldie, bye bye, dadah.